inside your head. Cristiani Gabarrini bingung dengan penurunan performa Bagnaia di tengah dominasi Marc Marquez. Musim MotoGP 2025 menjadi saksi bisu dari sebuah kontras tajam di dalam garasi tim pabrikan Ducati Lenovo. Di satu sisi, Marc Marquez tampil bagaikan sosok tak tersentuh. Dari 12 seri awal musim ini, pembalap berjuluk Baby Alien itu sukses mengoleksi 381 poin dengan raihan luar biasa, 11 kemenangan sprint dan 9 kemenangan di balapan utama. Namun di sisi lain, rekan setimnya sekaligus juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, justru terjebak dalam misteri penurunan performa yang tak kunjung terpecahkan. Cristian Gabarrini, crew chief dari Ducati Lenovo Team, secara jujur menyatakan bahwa hingga kini, tim masih belum bisa menemukan penyebab pasti mengapa Pecco Bagnaia tampil tak sedominan musim lalu. Padahal, motor yang digunakan sama. Data, perlakuan teknis, dan pendekatan strategi tak berbeda jauh. Namun hasil yang didapat sangat berbeda. Kita semua tahu Marc adalah pembalap bertalenta luar biasa. Dia bisa beradaptasi dalam segala kondisi dan motor apapun, ujar Gabarrini. Namun ketika Anda memiliki rekan setim seperti dia, yang tampaknya tak terganggu oleh masalah apapun, akan sulit untuk mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kendala pada sisi pembalap lainnya. Fakta mencengangkan pun muncul. Bagnaia saat ini hanya mengumpulkan 213 poin dan berada di posisi ketiga klasemen. Ia bahkan tertinggal 48 poin dari Alex Marquez yang menunggangi motor tim satelit BK8 Gresini Racing. Bandingkan dengan musim lalu, di mana Pecco tampil sebagai pemimpin dominasi Ducati meskipun gagal mempertahankan gelar dari Jorge Martin. Kini, ia bahkan kesulitan untuk menang sprint race satu kali pun. Pecco mengalami kesulitan terutama pada grip ban depan setelah lap ke-7. Sensasi mengendalikan motornya hilang. Tapi Marc tidak mengalami hal yang sama. Itulah yang membingungkan kami, lanjut Gabarrini dengan nada prihatin. Kebingungan ini menjadi tekanan besar, baik secara teknis maupun psikologis. Tim telah mencoba berbagai solusi, dari perubahan setup, mapping mesin, hingga pendekatan ban yang berbeda. Tapi hasilnya nihil. Meski begitu, Gabarrini menolak menyerah. Ia yakin bahwa 10 seri tersisa musim ini masih bisa menjadi panggung kebangkitan bagi Bagnaia. Ia menyebut bahwa fase paruh kedua musim akan menjadi krusial, tidak hanya untuk hasil tahun ini, tapi juga untuk fondasi motor musim depan dan menghadapi era regulasi baru di 2027. Kami akan bekerja ekstra keras agar Pecco bisa menutup musim ini dengan kuat. Targetnya bukan hanya podium, tapi juga mengembalikan sensasi kepercayaan dirinya yang hilang, kata Gabarrini penuh semangat. Ducati memang tengah berada di persimpangan. Di satu sisi, mereka memiliki motor terbaik di grid. Tapi jika hanya satu pembalap yang bisa memaksimalkannya, maka ada sesuatu yang perlu dikaji ulang lebih dalam. Tahun depan, paket motornya masih sama, meski akan ada pembaruan kecil. Kami juga mulai menyiapkan proyek 2027. Jadi, kami harus membuat Pecco kembali merasakan koneksi dengan motornya sebelum tahun ini berakhir. Itu kunci untuk bangkit, tutup Gabarrini. Harapan itu masih ada. Dan Bagnaia, sebagai salah satu wajah Ducati modern, tentu tak ingin melihat kejayaannya direnggut begitu saja. Di balik bayang-bayang Marquez, ada tekad besar yang masih menyala, menunggu waktu untuk kembali bersinar di lintasan. Insting tajam Marc Marquez bikin bos Ducati kagum, dominasi sempurna di musim 2025. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung pembuktian bagi seorang Marc Marquez. Setelah bertahun-tahun menghadapi tantangan berat, mulai dari cedera parah hingga keraguan publik terhadap performanya, kini Marquez menjelma menjadi ikon dominasi baru bersama Ducati. Dan tak heran jika sang bos Ducati, Gigi Dall'Igna, mengaku sangat kagum dengan apa yang ditunjukkan sang pembalap. Bukan hanya sekadar cepat, tetapi insting balap Marc Marquez yang makin tajam dari hari ke hari menjadi sorotan utama. Dalam dunia balap motor yang penuh perhitungan teknis dan strategi, Marquez justru menunjukkan bahwa kekuatan intuisi dan naluri balap masih punya tempat istimewa. Bahkan mungkin, itulah senjata utamanya. Hingga pertengahan musim ini, dari 12 seri yang telah digelar, Marc Marquez telah mengamankan 11 kemenangan sprint race dan 8 kemenangan balapan utama. Angka yang luar biasa, bahkan untuk pembalap sekelas dirinya. Kini, Marquez melaju sendirian di puncak klasemen MotoGP 2025. Ia sudah mengoleksi 381 poin, terpaut sangat jauh dari pesaing terdekatnya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua dengan selisih 120 poin.
Gaps besar ini bukan hanya mencerminkan keunggulan teknis, namun juga kedewasaan dan kecerdasan balap yang semakin matang. Gigi Dalinya, sosok penting di balik kesuksesan Ducati, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Ia menyebut Marquez sebagai pembalap dengan naluri balap terbaik yang pernah ia lihat. Menurut Dalinya, Marquez tidak hanya cepat dalam lap time, tetapi mampu membaca balapan dengan luar biasa. Ia tahu kapan harus menahan, kapan menyerang, dan yang terpenting, ia tidak pernah panik. Mark memiliki insting luar biasa. Bahkan dalam kondisi sulit, dia tetap bisa membuat keputusan yang tepat. Itulah mengapa dia terlihat begitu tenang, seolah semua sudah ada di dalam pikirannya bahkan sebelum terjadi, ungkap Gigi Dalinya dalam salah satu wawancaranya. Apa yang ditunjukkan Marc Marquez musim ini memang layak disebut sebagai kebangkitan luar biasa. Musim pertamanya sebagai pembalap pabrikan Ducati, namun langsung menjadi pusat perhatian. Banyak yang memprediksi ia butuh waktu adaptasi. Namun justru, ia langsung menyatu dengan karakter Desmos edisi GP25, motor yang disebut-sebut sulit dijinakkan bahkan oleh pembalap senior sekalipun. Lebih menariknya lagi, Marc Marquez kerap mengulang bahwa ia mengandalkan insting saat balapan. Ia bukan tipe pembalap yang terpaku pada data semata. Bagi Marquez, perasaan saat mengendarai motor dan membaca ritme lintasan adalah senjata sejatinya. Dominasi ini juga menjadi sinyal keras bagi rival-rivalnya. Jika seorang Marc Marquez yang baru satu musim di Ducati bisa tampil sedominan ini, maka peluangnya merebut gelar juara dunia tampak sudah di depan mata. Bahkan banyak yang menilai, trofi juara dunia 2025 sudah pantas dicetak dengan namanya, meski musim belum berakhir. Namun, di balik semua rekor dan catatan luar biasa, ada satu hal yang membuat musim ini begitu emosional. Marquez berhasil membungkam keraguan. Dari seorang pembalap yang sempat dianggap tidak akan pernah kembali ke puncak, kini ia berdiri kokoh sebagai kandidat kuat juara dunia, dengan cara yang hanya bisa dilakukan olehnya, melalui insting dan keberanian. Dari sudut pandang Gigi Dalinya, Marc Marquez bukan hanya sekadar pembalap hebat. Ia adalah pembeda. Sosok yang tak hanya membuat Ducati menang, tapi juga membawa semangat baru, inspirasi, dan standar baru dalam dunia balap. Musim 2025 belum berakhir, namun satu hal pasti, MotoGP telah kembali dipimpin oleh Raja Insting, Marc Marquez. Casey Stoner ungkap alasan utama Ducati rekrut Marc Marquez, strategi brilian jelang era mesin baru MotoGP. Kepindahan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati untuk musim MotoGP 2025 sempat menggemparkan dunia balap motor. Banyak yang menduga ini hanya soal kejayaan jangka pendek. Namun, Casey Stoner, legenda MotoGP sekaligus mantan juara dunia bersama Ducati, punya sudut pandang yang jauh lebih dalam dan strategis. Dalam analisa tajamnya, Stoner mengungkapkan bahwa rekrutmen Marquez bukan semata soal kemenangan instan, melainkan sebuah langkah cerdas Ducati untuk mengamankan gelar dunia sembari mempersiapkan diri menghadapi revolusi besar di musim 2027, saat regulasi MotoGP akan berubah dengan diterapkannya mesin baru berkapasitas 850 cc. Ducati tahu betul bahwa masa depan akan berubah drastis. Mesin Desmos edisi mereka saat ini sudah sangat mendekati batas pengembangan. Dan aturan baru yang akan melarang pengembangan mesin selama 2 musim ke depan membuat situasi semakin menantang, ujar Stoner. Dengan batasan pengembangan menjelang musim 2027, Ducati harus bertindak cepat dan tepat. Mereka tak bisa bergantung hanya pada performa teknis motor. Dibutuhkan seorang pembalap superior, yang mampu menutupi celah teknis lewat kecerdasan balap, insting, dan kecepatan alami. Dan satu nama paling cocok untuk tugas itu, Marc Marquez. Menurut Stoner, Marc adalah senjata terbaik untuk memaksimalkan potensi terakhir dari Desmos edisi GP25, dan memberi ruang bagi Ducati untuk lebih fokus pada pengembangan mesin generasi baru tanpa kehilangan dominasi mereka di lintasan. Saya rasa hanya Gigi Dalinya yang bisa melihat jauh ke depan seperti itu. Dia tahu, satu-satunya cara bertahan di puncak adalah dengan memastikan bahwa pembalap terbaik di dunia memegang kendali. Dan itu Marc, tegas Stoner. Stoner juga menunjuk pada data dan performa Marquez sepanjang paruh musim MotoGP 2025 sebagai bukti nyata. Dari 12 seri yang sudah berlangsung, Marquez sukses meraih 11 kemenangan sprint race dan 9 kemenangan di main race. Dominasi yang luar biasa, bahkan dengan motor yang sama seperti 5 pembalap Ducati lainnya, termasuk Francesco Bagnaia sang juara bertahan yang justru kesulitan mempertahankan performa. Sementara Pecco, Bagnaia, banyak mengeluh soal failing motor, Marc malah menaklukkan semua kondisi.
Itu menunjukkan bukan hanya soal motor, tapi juga siapa yang menungganginya, jelas Stoner. Di sisi lain, tim-tim rival seperti Aprilia dan KTM mulai menunjukkan ancaman serius. Mereka konsisten meraih podium di akhir paruh musim. Hal ini, menurut Stoner, jadi tanda bahaya bahwa Ducati tak lagi dominan mutlak seperti 2 musim terakhir. Bahkan, dari 6 pembalap yang menunggangi Desmosedici GP25, hanya Marquez yang benar-benar mampu bersaing di barisan depan secara konsisten. Musim lalu, kita bisa lihat motor Ducati begitu kuat bahkan tim satelit bisa masuk 5 besar dengan mudah. Tapi tahun ini, itu sudah tidak terlihat. Itu pertanda proyek Desmosedici GP25 sudah mencapai ujungnya, tambahnya. Maka dari itu, bagi Stoner, perekrutan Marc Marquez adalah langkah yang bukan hanya berani, tapi juga visioner. Ini adalah cara Ducati membeli waktu dan menjaga dominasi, sembari mempersiapkan mesin 850cc untuk era baru MotoGP. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Ducati tak hanya akan mengamankan gelar juara dunia tahun ini, tapi juga siap menyambut masa depan. Dan kuncinya adalah Marc, pungkas Stoner. Michele Pirro terheran-heran lihat dominasi Marc Marquez, setup mode apapun, dia tetap menang. Tak ada yang bisa menyangkal, nama Marc Marquez kembali menggema sebagai kekuatan dominan di MotoGP. Setelah melewati masa-masa sulit dengan cedera dan adaptasi, kini pembalap berjuluk The Baby Alien itu justru tampil lebih kuat dan dewasa di lintasan. Dominasi yang ia tunjukkan membuat banyak pihak angkat topi, termasuk Michele Pirro, pembalap penguji Ducati sekaligus sosok penting di balik pengembangan Desmosedici. Pirro, yang juga aktif terlibat dalam analisa data performa motor Ducati, mengungkapkan rasa takjubnya terhadap kemampuan Marquez menaklukkan balapan dalam kondisi apapun. Ia bahkan menyebut bahwa Marc Marquez mampu menjadi juara terlepas dari pengaturan mode motor yang digunakan, sebuah hal yang menurutnya sangat sulit dicapai oleh pembalap manapun. Saya sudah melihat banyak pembalap hebat, tapi apa yang dilakukan Marc musim ini, itu level yang berbeda. Kami melihat data telemetri dari 12 seri yang sudah berlangsung, dan hasilnya jujur saja membuat saya terdiam, ujar Pirro dengan nada serius. Dia menang dengan berbagai konfigurasi setup motor. Mau kondisi basah, kering, atau campuran, dia selalu bisa menyesuaikan. Itu bukan hal biasa. Dari 12 seri yang telah digelar di paruh pertama MotoGP 2025, Marc Marquez telah meraih 11 kemenangan di sprint race, dan 9 kemenangan di race utama. Hanya 1 kali ia gagal finish, yaitu saat tampil di Circuit of the Americas, Kota, Austin, karena terlalu dalam memasuki tikungan hingga kehilangan grip dan terjatuh. Namun insiden tersebut tidak mengurangi kekaguman Pirro. Ya, dia memang membuat kesalahan di Kota. Tapi itu satu-satunya kesalahan. Di seri lain, dia tampil sempurna. Bahkan di Le Mans, saat kondisi cuaca sangat sulit diprediksi, dia sempat salah ambil strategi, tapi tetap bisa finish podium kedua. Itu gila, lanjut Pirro. Le Mans memang jadi salah satu balapan paling dramatis di paruh musim ini. Hujan yang turun secara tiba-tiba memaksa banyak pembalap panik dalam pengambilan keputusan. Namun Marquez tetap tenang. Meski sempat tertinggal, dia berhasil bangkit dan menutup balapan dengan podium kedua. Sebuah pencapaian luar biasa melihat kekacauan yang terjadi di lintasan. Bagi Michele Pirro, pencapaian Marc Marquez bukan hanya soal kecepatan, tapi soal kecerdasan balap, insting, dan kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Ia menegaskan, sangat jarang melihat pembalap bisa menang di hampir semua kondisi, dengan gaya balap yang tetap agresif tapi penuh perhitungan. Marc bukan hanya cepat, dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Pirro juga menyoroti mentalitas juara Marquez yang tetap tenang meskipun berada dalam tekanan besar. Motor Ducati bukan mesin yang mudah dikendalikan, tapi dia membuatnya terlihat mudah. Itu yang membuat kami terkejut, bahkan sebagai pengembang motornya sendiri. Kesimpulan dari Michele Pirro sangat jelas, Marc Marquez adalah pengecualian dalam dunia balap. Apa yang ia lakukan di paruh musim pertama 2025 ini bukan sekadar statistik, tapi representasi dari ketangguhan mental, kekuatan fisik, dan pemahaman teknis yang mendalam tentang dunia balap motor. Dia pembalap yang berbeda. Banyak orang bilang era emasnya sudah selesai, tapi musim ini dia membuktikan bahwa dia belum habis. Bahkan mungkin, ini adalah Marc Marquez yang terbaik yang pernah ada, pungkas Pirro, dengan wajah tak percaya dan penuh rasa hormat. Let them get inside your head.